Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Oma Opa yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Saya Ibu Leni Siasaleh, anggota Jemaat PKLU GPIB Dian Kasih Bekasi. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur di malam hari ini karena Tuhan begitu baik bagi kami, sehingga pada saat ini kami boleh beribadah lagi kepadamu ya Tuhan. Dalam bacaan saya dan PKLU malam ini, kami akan membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Mari Tuhan berkati kami semua, siapkan kami untuk kami dapat membaca dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bacaan malam ini terdapat dalam kitab Kejadian pasal yang 43. Kita akan baca pada ayat yang ke-11 sampai dengan 14 yang menyatakan, lalu Israel ayah mereka berkata kepadanya, jika demikian, perbuatlah begini. Ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini dalam tempat gandummu, dan bawalah kepada orang itu sebagai persembahan sedikit balsam dan sedikit madu, damar dan damar ladan, buah kemiri dan buah badam. Dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya. Dalam mulut karung-karungmu itu haruslah kamu bawa kembali. Mungkin itu suatu kehilapan. Bawa juga adikmu itu, bersiaplah, dan kembali pula kepada orang itu. Allah yang Maha Kuasa kiranya membuat orang itu menaruh belas kasihan kepadamu, supaya ia membiarkan saudaramu yang lain itu beserta Benjamin kembali. Mengenai aku, jika terpaksa aku kehilangan anak-anakku, biarlah juga kehilangan. Demikian bacaan Alkitab pada malam hari ini. Renungan pada malam hari ini dari Sabda Bina Umat dengan tema mempercayakan masa depan kepada Allah. Ayat penunjang, ayat yang ke-14. Allah yang Maha Kuasa kiranya memberi belas kasihan dalam pandangan orang itu. Setiap orang selalu dihadapkan pada pilihan, mulai dari hal sederhana sampai yang rumit. Semuanya menuntut pertimbangan agar kita bisa mencapai keputusan yang tepat. Yakub di usia senjanya harus mengambil keputusan penting
merelakan Benjamin anaknya dibawa ke Mesir demi menyelamatkan keluarga dari kelaparan. Dua pelajaran penting dari keputusan Yakub yang bisa kita petik. Pertama, bukan berarti Yakub bebas dari rasa takut. Kehilangan Yusuf di masa lampau masih menyisakan trauma. Namun, di balik rasa cemas itu, Yakub tetap melakukan kebaikan dengan memberikan hasil terbaik yang ia miliki, termasuk merelakan Benjamin untuk pergi ke Mesir. Yakub tidak tenggelam dalam ketakutan. Ia berusaha melihat harapan di balik persoalan yang mengkhawatirkan. Sebab saat keputusan sulit harus ditempuh, Yakub berusaha melihat hal baik di balik persoalan yang rumit, bahkan mengkhawatirkan. Kedua, keputusan yang tepat harus dilandasi iman. Yakub melandasi keputusannya dengan doa. Allah yang Maha Kuasa kiranya memberimu belas kasihan dalam pandangan orang itu. Perkataan Yakub ini memperlihatkan keyakinan bahwa Allah akan memberikan yang terbaik atas segala yang telah diputuskan dan diserahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan yang luar biasa. Inilah pelajaran penting bagi kita. Jangan mudah kehilangan harapan atau menyalahkan keadaan. Kita memang terbatas dan rapuh saat menghadapi masalah dan ketakutan, tetapi iman kepada Allah meneguhkan kita untuk bangkit, berdoa, dan mengambil keputusan yang mendatangkan kebaikan bagi banyak orang. Sekalipun dihadapkan pada pilihan yang sulit, jangan melepaskan iman harapan kepada Allah. Tumbuhkanlah harapan itu meskipun hanya berupa tunas kecil. Karena di dalam Allah yang Maha Kuasa, harapan tidak sia-sia. Demikian renungan pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur di malam hari ini atas penyertaan, atas waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Kami sudah selesai membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mau berdoa bagi Dewan PKLU, Tuhan berkati mereka dengan segala rencana dan program kerjanya, biar semuanya boleh berjalan dengan baik. Kalau juga kami mau berdoa bagi panitia HUT PKLU yang ke-16 di Mukul Bekasi. Biarlah Tuhan tolong agar apa yang mereka rapatkan, apa yang mereka rencanakan, boleh mereka ambil satu keputusan yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak, kami mohon, Bapak tolong kami untuk selalu membangun karakter yang bertanggung jawab, menyingkapi setiap pergumulan dalam tuntunan hikmat Tuhan. Ajar kami ya Tuhan, agar sepenuhnya percaya pada kuasa Tuhan yang memimpin langkah dan masa depan kami. Terima kasih Tuhan, kami akan beristirahat. Inilah doa kami ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.